Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 26-29 jangan lupa subscribe channel, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Sangat bersemangat. Episode 26. Setelah 3 tahun menikah, dan hari ini dia telah menjadi presiden yang mendominasi, Billy terlihat sangat bersemangat. Namun, kegembiraan Billy tidak datang dari identitasnya sebagai presiden. Terlahir di keluarga kaya sejak kecil, ia sudah lama bosan dengan perasaan menyendiri. Yang menggairahkan Billy adalah Hanakin, wakil presiden grup Hwaseng, yang membuat semua pria kelas atas di Yunsu terpesona. Datanglah ke lobi di lantai pertama gedung, di mana ada kontrol akses. Yunsu adalah kota tingkat pertama di Cina, dan aplikasi teknologinya juga merupakan yang terdepan di negara itu. Kontrol akses di lantai pertama sudah dapat menggunakan sidik jari. Kontrol akses di lantai pertama sudah dapat menggunakan sidik jari dan pengenalan wajah. Namun, Billy datang untuk bekerja pada hari pertama dan belum memasukkan sidik jari dan informasi wajahnya. Jadi, Billy mengeluarkan kartu yang dikirim oleh butler Fang, menggeseknya, melewati kontrol akses di lantai pertama, dan naik lift. Ketika dia datang ke lantai di mana presiden grup Hwaseng berada, tidak ada seorang pun di perusahaan itu. Billy mengambil kunci, membuka pintu, dan pergi ke kantor presidennya untuk membaca informasi. Pada saat yang sama, orang yang dikirim Fang Chou untuk mengikuti Billy juga telah melaporkan kepadanya, Fang Shao, Billy pergi ke gedung CBD tempat grup Hwaseng berada. Apa? Pada saat ini, Fang Chou masih berbaring di tempat tidur, mendengar bahwa Billy pergi ke grup Hwaseng, dia merasa bingung. Apa yang Billy lakukan di sana? Presiden Qin di Hwaseng mengatakan kemarin bahwa dia akan memotong seluruh hidupnya. Bukankah seharusnya Billy pergi ke sana untuk membalas terhadap Presiden Qin? Fang Chou meminta nomor telepon Hanakin di pesta ulang tahun Nyonya Wang kemarin. Sebagai seorang pria, dia juga sangat tertarik dengan Hanakin. Jika dia bisa mengubah awan dan hujan dengan Hanakin di ranjang besar sekali, bahkan jika umurnya dipersingkat 10 tahun, dia bersedia. Sayangnya, dia tahu bahwa di mata Hanakin, dia tidak bisa memandang rendah dirinya. Fang Chou memanggil Hanakin. Telepon berdering beberapa kali sebelum Hanakin menjawabnya, dengan nada mengantuk dalam suaranya, yang mana? Fang Chou berkata sambil tersenyum, Tuan Qin, saya Fang Chou. Saya memanggang Anda di pesta ulang tahun Nyonya Wang kemarin. Hanakin mendengus dan bertanya, Fang Shao menelepon begitu awal, apakah ada yang salah? Fang Chou berkata dengan cemas, Tuan Qin, apakah Anda ingat Billy, menantu keluarga Wang? Kemarin kami mendukung keluarga Wang dan menghancurkan hidupnya. Anak ini pergi ke gedung perusahaan Anda pagi-pagi sekali. Saya kira dia ingin balas dendam. Kamu. Hanakin terkekeh ringan, jangan khawatir. Ada kontrol akses dan penjaga keamanan di gedung, dia tidak bisa masuk. Fang Chaodao, orang yang saya kirim mengatakan kepada saya bahwa anak itu memiliki kartu di tangannya dan telah melewati kontrol akses untuk naik ke atas. Mungkin itu tersembunyi di lantai perusahaan Anda sekarang, jika Anda naik, itu akan mengancam jiwa. Iya. Apa? Bagaimana dia bisa memiliki kartu perusahaan kita? Hanakin duduk dengan kaget, dan selimut yang menutupi tubuhnya juga jatuh, memperlihatkan bahunya yang harum dan lengan gioknya seputih akar teratai. Jika seorang pria melihat adegan ini, dia pasti akan mimisan. Fang Chou menjelaskan, anak itu mencuri arloji keluarga Wang dan menjualnya seharga 5 juta. Sekarang dia punya uang. Ada begitu banyak orang di perusahaanmu. Habiskan saja uangnya dan beli kartu akses. Tidak ada yang aneh. Saya sangat mengkhawatirkan Anda, Tuan Qin, Anda sangat cantik. Jika Anda ditusuk oleh cucu itu akan sangat menyedihkan. Hanakin juga khawatir, terima kasih atas pengingat Anda, saya akan mengirim seseorang ke perusahaan untuk melihatnya. Yah, aku akan pergi ke perusahaanmu untuk membantumu segera, Sister Hana. Fang Chou mengambil kesempatan ini untuk mengubah nama menjadi Sister Hana. Mendengarkan gerakan Fang Chou menjilati seekor anjing, Hanakin juga tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Hanakin segera memanggil sekretaris pribadinya Zhou Rongrong, segera ke perusahaan untuk melihat apakah ada orang yang mencurigakan. Jika ada, segera hubungi polisi. Setelah setengah jam.
Seorang wanita mengenakan kemeja putih, rok sutra hitam, dan dewa buru-buru berjalan ke gedung grup Huaseng. Sekretaris Zhou, selamat pagi. Ketika penjaga keamanan yang bertugas melihat Zhou Rongrong, matanya membeku. Meskipun Zhou Rongrong ini lebih rendah dari Hanakin dalam setiap aspek, Hanakin terlalu jauh dari seseorang seperti penjaga keamanan. Sebaliknya, itu adalah Zhou Rongrong, yang merupakan objek fantasi penjaga keamanan di gedung ini. Selain itu, identitas Zhou Rongrong adalah seorang sekretaris, dan dia selalu mengenakan pakaian profesional, seperti pramugari, yang akan membuat pria memiliki lamunan yang tak terbatas. Bagus. Zhou Rongrong acuh tak acuh dan buru-buru naik lift. Ketika dia akhirnya datang ke lantai tempat Billy berada, Zhou Rongrong menemukan bahwa pintu di lantai ini telah dibuka. Dia pikir itu adalah rekan kerja, tetapi dia menelepon 2 kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba, dia menemukan kantor presiden, duduk sendirian. Apakah dia orang yang mencurigakan yang dikatakan Presiden Qin? Zhou Rongrong segera mendorong pintu dan bertanya, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Masuk ke perusahaan kami, apa yang ingin kamu lakukan? Billy sedang melihat laporan perusahaan dan tercengang ketika melihat Zhou Rongrong. Tanyakan kepada pihak lain, siapa kamu? Zhou Rongrong membantu kacamata berbingkai hitamnya dan berkata, saya sekretaris pribadi Presiden Qin, Zhou Rongrong. Billy melirik gaun seksi Zhou Rongrong, dan tidak mengerti mengapa Presiden Qin, seorang wanita, juga menyukai sekretaris jenis ini. Bukankah ini umumnya favorit pria? Mungkinkah Hanakin adalah Lala? Segera mengerti. Episode 27. Hanakin berada di lingkaran atas Yunzu, dan dia mengenal semua orang kaya, dan orang-orang yang mengejarnya berbaris di sebuah gunung. Namun, dia belum pernah mendengar dia punya pacar. Mungkin Hanakin sangat menyukai wanita. Hei, apa yang kamu pikirkan? Jawab pertanyaanku, mengapa datang ke perusahaan kami? Zhou Rongrong berkata dengan suara ringan. Billy kembali sadar dan berkata, saya Billy, presiden baru grup Huaseng. Zhou Rongrong membuka mulutnya begitu lebar sehingga dia bisa memasukkan telur ke dalamnya. Maafkan aku, Tuan Ye. Aku sangat bodoh. Yang bisa membuka pintu dengan kunci pasti Tuan Presiden. Tolong maafkan aku. Tuan Qin yang mengatakan bahwa seseorang mencurigakan datang, dan aku, mendengar penjelasan Zhou Rongrong, Billy terkejut. Orang yang mencurigakan. Sial, orang-orang dari keluarga Wang mengikutiku. Orang-orang yang tersisa ini. Billy segera mengerti apa yang sedang terjadi. Oke, kamu bisa keluar dan melakukan pekerjaanmu. Oh, omong-omong, aku mendengar bahwa Qin selalu menjadi Presiden Yunzu yang paling cantik. Jika dia datang, kamu dapat memintanya untuk datang ke kantorku sesegera mungkin. Aku ingin bertemu dengan wakil presiden perusahaan kami. Betapa indahnya. Billy menginstruksikan Zhou Rongrong. Ya. Zhou Rongrong berjalan keluar dari kantor presiden, pergi ke kamar mandi di lantai ini, dan memanggil Hanakin. Presiden Qin. Hanakin sudah dalam perjalanan ke perusahaan saat ini, menggunakan Bluetooth mobil Porsche untuk berbicara dengan Zhou Rongrong. Rongrong, bagaimana? Apakah kamu sudah memeriksanya? Apakah ada orang yang mencurigakan di perusahaan? Zhou Rongrong berkata dengan suara rendah, saya memeriksa semuanya, dan tidak ada orang yang mencurigakan, tetapi ada seseorang yang selalu ingin Anda temui. Siapa? Hanakin bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Rongrong ini adalah orang kepercayaan Hanakin, dan Hanakin akan memberitahu Zhou Rongrong tentang banyak hal secara pribadi. Zhou Rongrong berkata, ini Presiden Ye. Presiden kelompok kami di udara. Dia telah tiba di perusahaan, dan dia berkata dia ingin bertemu denganmu. Apa? Presiden Ye datang ke perusahaan. Hanakin sangat bersemangat sehingga dia hampir menabrak Land Rover. Presiden lintas udara ini, Hanakin, telah menantikannya sejak lama. Jadi, Hanakin menginjak pedal gas dengan keras dan langsung meningkatkan kecepatan menjadi 100, dan dia terus menyalip untuk bertemu Presiden Ye lebih cepat. 10 menit kemudian, Hanakin datang ke lobi di lantai pertama CBD. Kakak Hana. Fang Chao, yang tiba lebih awal, melihat Hanakin dan segera menghentikan pihak lain. Tuan Muda Fang. Hanakin mengenali pihak lain. Fang Chao melangkah maju dan bertanya dengan prihatin, Tuan Qin, saya takut Billy akan menyakiti Anda,
jadi saya datang ke sini untuk membantu Anda, dan saya akan naik bersama Anda. Hana Qin makan dengan ayah Fang Chao. Menurut pendapatnya, Fang Chao adalah anak dari generasi muda dan tidak memenuhi syarat untuk bermain dengannya. Karena itu, Hana Qin menolak, tidak perlu, saya memeriksanya, tidak ada orang yang mencurigakan di perusahaan, saya memiliki masalah mendesak, saya akan naik dulu. Jangan pergi, Sister Hana, kamu percaya padaku, Billy benar-benar di atas sana. Teriak Fang Chao dari belakang. Dan Hana Qin mengabaikannya dan dengan cepat naik lift ke atas. Begitu pintu lift terbuka, Zhou Rongrong dan beberapa rekan wanita sedang mengobrol tentang sesuatu. Qin, Anda di sini. Zhou Rongrong tampak bersemangat. Hana Qin mengangguk, melirik kepala Departemen Investasi Zhou Rongrong dan magang di Departemen Hukum, dan berkata, kenapa kamu di sini juga? Baik pengawas dan mahasiswa pasca sarjana adalah perempuan, dan keduanya sama-sama bersemangat. Rongrong baru saja mengatakan di grup perusahaan bahwa CEO baru grup kami ada di sini, dan dia sangat tampan. Kami bahkan tidak merias wajah. Dan berlari cepat. Kedua gadis itu, yang menyewa sebuah rumah di dekatnya, berjalan sangat dekat. Hana Qin terkejut, oh, seberapa tampan. Zhou Rongrong berkata dengan penuh semangat, lebih tampan dari bintang pria. Dan sangat muda, hanya sekitar 23 tahun. Begitu muda. Hana Qin sedikit terkejut, dia sendiri berusia 32 tahun, dia jauh lebih muda darinya. Zhou Rongrong menjabat tangannya dengan penuh semangat, ini jelas merupakan generasi kedua yang sangat kaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin menjadi bos, yang akan menjadi pacarnya, akan sangat bahagia. Hana Qin memelototi mereka bertiga, kalian kelompok Nimfo, jangan pernah berpikir untuk memukul ide Presiden Ye. Zhou Rongrong berkata, bagaimana kita bisa menandingi Presiden Ye, presiden yang mendominasi seperti Presiden Ye pasti hanya layak untuk Presiden Qin. Ngomong-ngomong, Presiden Qin, Presiden Ye berkata, biarkan Anda pergi ke perusahaan dan pergi ke kantornya untuk menemukan dia. Kepala Departemen Investasi, ya, saya mendengar Rongrong mengatakan bahwa Tuan Ye memuji Anda sebagai Presiden Yunzu yang paling cantik. Dia datang sangat awal, mungkin untuk melihat Anda lebih cepat. Mendengar apa yang dikatakan semua orang, Hana Qin menunjukkan senyum di wajahnya. Dia tidak ingin bertingkah seperti bidadari seperti yang dilakukan Zhou Rongrong. Hana Qin mengacak-acak rambutnya dan berkata, saya telah berada di lingkaran bisnis Yunzu selama bertahun-tahun, dan tidak ada pria yang tidak dapat saya tangani oleh Hana Qin. Presiden yang mendominasi yang berada di luar jangkauan di matamu hanyalah anjing penjilat yang rendah hati denganku. Itu hanya anak laki-laki berusia 23 tahun. Ikutlah denganku dan lihat bagaimana aku bisa membuatnya jatuh di bawah gaun merahku dalam waktu 3 menit. Selalu menjadi idola. Episode 28-29. Hana Qin selalu menjadi idola semua karyawan wanita perusahaan. Alasannya adalah tidak peduli seberapa kaya dan kuat bosnya, dia akan menjadi sangat rendah hati di depannya. Semua wanita ingin menjadi wanita seperti Hana Qin, dan membiarkan presiden yang perkasa ditundukkan di bawah rok mereka dan pada belas kasihan mereka. Suatu ketika ada seorang mitra, seorang bos bernilai puluhan miliar dolar, yang datang ke perusahaan untuk membuat masalah, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah Hana Qin maju ke depan, dalam waktu kurang dari 2 menit, bos membiarkan bos setengah berlutut untuk memakaikan sepatu untuk Hana Qin. Seluruh perusahaan tercengang. Zhou Rongrong sangat bersemangat, kali ini saya ingin belajar bagaimana Presiden Qin menaklukkan presiden yang mendominasi. Dua gadis lainnya juga gembira, dan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana presiden yang mendominasi menjadi anjing yang menjilat. Hana Qin pergi ke kamar mandi terlebih dahulu, merias wajahnya di depan cermin, dan merapikan pakaiannya. Hari ini, dia mengenakan setelan jas pink kucur Chanel dan setelan rok, yang terlihat sangat aura presiden, dan menunjukkan temperamennya yang mulia sepenuhnya. Setiap presiden yang mendominasi akan tertarik padanya setelah melihatnya, dan sekilas, dia dapat melihat bahwa dia berbeda dari selebritas internet lainnya. Hana Qin berkata, setelah aku masuk nanti, aku akan meninggalkan celah untukmu, jadi kamu bisa mengawasiku di pintu dan bagaimana cara menaklukkan bocah ini. Zhou Rongrong tertawa, oke, biarkan dia berlutut dan memakai sepatumu, haha, kami ingin menonton episode klasik ini lagi.
Dua lainnya juga berkata dengan gembira, kami ingin melihat juga. Hanakin terkekeh dan meminta presiden perusahaan untuk berlutut dan mengenakan sepatu untuk wakil presiden. Jika itu menyebar ke telinga karyawan lain di perusahaan, karyawan akan tahu bahwa bahkan presiden pun mematuhi wakil presidennya. Di masa depan, di perusahaan, tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Oke, dalam 3 menit, aku berjanji akan membiarkan bocah ini berlutut untukku. Hanakin tampak percaya diri. Bagaimanapun, bos berusia 40 tahun sebelumnya yang memiliki aura lebih kuat dan telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya telah menaklukkan mereka semua. Anak kecil berbulu di usia awal 20-an tidak bisa menolak pesona besar Hanakin. Hanakin melangkah menuju kantor presiden tempat Billy berada. Bang-bang. Tangan Hanakin dengan lembut mengetuk pintu 2 kali. Silakan masuk. Suara Billy datang dari dalam. Karena pintu, pengenalan suara itu terhalang sampai batas tertentu, jadi Hanakin tidak mendengar bahwa itu adalah suara Billy. Setelah Hanakin mendorong pintu masuk, dia sengaja tidak menutup pintu dengan erat. Ketiga gadis itu, Zhou Rongrong, berjalan ke pintu dengan tenang dan tanpa alas kaki, melihat melalui celah-celah pintu untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Zhou Rongrong, apakah menurut Anda Presiden Qin dapat menaklukkan Presiden Ye yang baru? Dia tidak terlihat seperti pria bejat. Saluran utama Departemen Investasi, hehe, pernah ada seorang presiden pria yang dikenal sebagai pria terhormat, tetapi melihat Presiden Qin melepas mantelnya dan memperlihatkan bahunya yang harum, dia mimisan. Percayalah, Presiden Qin selalu pemanen, kecuali itu adalah anak ayam yang belum pernah mengalami apapun, tetapi siapapun yang pernah mengalami seorang wanita akan tahu betapa hebatnya Qin. Mahasiswa pascasarjana magang di samping memandang Hanakin dengan kekaguman, dan diam-diam bersumpah untuk belajar keras dari Presiden Qin, mencoba menggunakan cara, dan mampu menaklukkan 1 atau 2 presiden, dan paling buruk, 2 ban cadangan pria untuk bermain. Di dalam kantor, Hanakin masuk dan menemukan seorang pria muda duduk di kursi presiden, menghadap ke samping, melihat keluar jendela, memegang laporan tahunan perusahaan besar di tangannya. Dari sudut Hanakin berdiri, hanya sepertiga wajahnya yang terlihat. Hanakin tidak berbicara, dan pertama-tama dengan cermat mengamati orang ini. Gaya rambut yang keren, agak mirip bintang Korea. Secara umum, kontak bos Hanakin semuanya botak atau hanya botak, sementara Tuan Ye memiliki rambut yang sangat tebal dan bergaya. Jembatan hidung yang sangat tinggi, aku menyukainya. Wajah profilnya sangat tampan, dan itu benar-benar membuatku merasa seperti aku kenal. Setelah melihat Tuan Ye, seluruh hati Hanakin sangat gembira. Dia bukan lala, dia menyukai pria, alasan mengapa dia tidak pernah memiliki pacar resmi adalah karena dia takut pacar akan memengaruhi kontaknya dengan orang kaya lainnya. Di sisi lain, dia memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk separuh lainnya, tidak hanya untuk memiliki uang, tetapi juga untuk menjadi tampan, menarik, bijaksana, dan berselera tinggi. Tuan Ye, saya wakil presiden perusahaan, Hanakin. Saya dengar Anda ingin bertemu dengan saya. Hanakin berkata dengan lembut, suaranya sangat lembut. Pada saat ini, Billy meletakkan dokumen di tangannya dan memutar kursi. Di luar pintu. Berbalik. Aku ingin tahu apakah Tuan Ye akan mimisan di tempat ketika dia melihat kecantikan Tuan Qin, haha. Kurasa aku mungkin akan berlutut dan memanggil ratu di tempat, haha. Di dalam kantor. Billy membalikkan kursi, dan Hanakin akhirnya melihat wajah asli Billy. Kamu, Chen. Ini mungkin momen paling kasar dan mengerikan dalam hidup Hanakin. Saya melihat bahwa Hanakin, yang selalu tinggi di atas dan menganggap laki-laki sebagai mainan, berlutut ke Billy di tempat dengan bunyi gedebuk.